أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا المصطفى ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. اللهم كن لي وليك الحجة بن الإنسان صلاتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي الساعة حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته aslahallahu lahu amra dunya, wa man kana lahu min nafsihi wa'idun kana alaihi minallahi hafizun. Hikmah yang ke-89, Amirul Mukminin Sayyidul Muwahhidin alaihissalam bersabda, barang siapa yang memperbaiki hubungan dan interaksi antara dirinya dan antara Tuhan, maka Allah akan memperbaiki hubungan dan interaksi antara dirinya dengan manusia. Dan barang siapa yang memperbaiki urusan-urusan akhiratnya, maka Allah akan memperbaiki baginya urusan dunianya. Dan barang siapa yang memiliki nasihat dan pengingat bagi dirinya dari dirinya sendiri, maka Allah akan menjadi penjaga, maka Allah akan memberikan penjaga bagi dirinya. Riwayat ini, hikmah yang ke-89 ini, merupakan salah satu hikmah, merupakan salah satu riwayat yang cukup penting dalam kehidupan manusia, di mana riwayat ini dia menyangkut dua dimensi, dia menyangkut dua hubungan, yaitu hubungan antara Tuhan dan hubungan antara manusia, yang biasanya lebih dikenal dengan hablum minallah dan hablum minannas. Jadi interaksi dan hubungan dengan Tuhan secara vertikal dan interaksi dengan manusia secara horizontal. Itu satu pembahasan. Lalu pembahasan yang kedua, di dalam riwayat ini juga membahas dua dimensi yang lain, yaitu dimensi akhirat dan dimensi duniawi. Jadi ada dimensi ukhrawi berkaitan dengan akhiratnya, dan ada dimensi duniawi yang berkaitan dengan kehidupan dunianya. Ini pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga berkaitan dengan penjagaan, di mana setiap manusia harus memiliki penasehat bagi dirinya. Di satu sisi, setiap manusia membutuhkan penjaga bagi dirinya. Nah, tiga pembahasan ini insya Allah akan kita bahas dalam segmen kali. Yang pertama, dikatakan man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Dalam penggalan yang pertama, Amirul Mukminin bersabda, barang siapa yang membenarkan atau memperbaiki hubungan dan interaksi antara dirinya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki interaksi dan hubungan antara dirinya dengan sesama manusia yang lain. Jadi ada dua dimensi, ada hablum minallah dan ada hablum minannas. Mungkin orang akan bertanya, apa hubungannya ketika saya memperbaiki hubungan saya dengan Tuhan, maka Tuhan akan memperbaiki hubungan saya dengan manusia? Apa hubungannya? Yani bagaimana bisa dari gerak yang vertikal akan melazimkan gerak yang horizontal? Dengan kata lain,
Bagaimana bisa ketika saya memiliki benang lurus ke atas, maka saya juga akan memiliki benang lurus mendatar. Dengan kata lain, bagaimana bisa ketika saya dekat dengan Tuhan, ketika saya benar-benar menghamba kepada Tuhan, maka saya akan baik-baik saja dengan sesama manusia. Ini bagaimana bisa? Apa hubungannya? Apa kelazimannya? Apa had dewasatnya, istilahnya kalau mau pakai istilah ilmiah logika atau ilmiah mantik. Ini apa sebab dan apa jalan tengah sehingga hal ini bisa terjadi? Mari kita coba meneliti sedikit secara seksama, secara perlahan, bahwa ketika seseorang memperbaiki hubungan dirinya dengan Tuhan, ketika seseorang menghamba kepada Tuhan, ketika seseorang benar-benar memahami bahwa dia adalah fakiruzat. Fakiruzat itu apa? Fakiruzat itu yakni kita mengetahui bahwa kita tidak memiliki apa. Fakiruzat itu yakni sesuatu yang adanya saja butuh kepada yang lain. Itu namanya fakiruzat. Yakni di dalam dirinya saja dia harus bersandar pada sesuatu. Untuk adanya saja dia butuh kepada sesuatu yang lain. Nah, ini namanya fakiruzat. Ketika seseorang memahami bahwa saya adalah fakiruzat, bahwa saya ini tak memiliki apapun, bahwa saya di dalam diri saya saja saya butuh kepada Tuhan saya, maka selayaknya, maka semestinya, seyogianya saya harus menghamba kepada Tuhan saya. Semestinya saya mengikuti dan tunduk taslim kepada Tuhan saya, kan semestinya. Kenapa? Karena adanya saya saja itu bukan dari saya tuh, melainkan dari siapa? Dari Tuhan, dari Allah, dari wajibul wujud. Lah, kalau demikian adanya, kalau adanya saya saja bergantung pada Tuhan, maka semestinya segala perbuatan saya. Kenapa? Karena perbuatan itu dia cabang dari adanya saya. Yani Yusuf ada dulu, baru Yusuf bisa beraktivitas, kan? Yusuf ada dulu, baru Yusuf bisa berperilaku, kan? Yusuf ada dulu, baru Yusuf bisa disifati dengan baik, dengan pintar, dengan dermawan dan sebagainya. Yang ini istilahnya di dalam pembahasan filsafat disebut dengan kaidah faraiyah. yakni seseorang kalau dia mau disifati dengan sesuatu, maka dia harus ada dulu tuh baru bisa disifati. Kalau saya mau mensifati Pak Rahmat dengan seseorang yang dermawan, saya mau mengatakan Pak Rahmat adalah orang yang dermawan, maka si Pak Rahmat itu ada dulu tuh, baru saya bisa sifati dia dengan kedermawanan. Nah sekarang, ketika kita mau disifati dengan baik, ketika kita mau disifati dengan ramah, dengan santun, dengan dermawan, karim, jawad, dan segala macam sifat-sifat baik, ketika kita mau disifati dengan sifat-sifat itu, maka kita harus ada dulu. Kan? Maka kita harus ada dulu. Nah, sedangkan adanya kita saja itu masih bergantung kepada wajibul wujud. Adanya kita saja itu masih harus bersandar kepada wajibul wujud hak ta'ala. Di mana kalau seandainya interaksi wujud ini diputus, kalau seandainya faiz ilahi itu diputus, kalau seandainya silsilah wujud ini diputus, maka kita akan sirna. Ini yang di dalam hikmah Kulosatro, yang di dalam ta'aliyah disebut dengan wujud robit. Jadi segala maklul, segala akibat, segala mungkin wujud itu adalah wujud robit.
Apa itu wujud robit? Wujud robit adalah wujud, dia adalah sesuatu yang keberadaannya itu adalah kebutuhannya itu sendiri, bukan dua hal yang berbeda. Yani tidak ada dua hal di situ, melainkan satu hal, yakni dia sekaligus ada, di mana adanya itu sekaligus adalah kebutuhannya kepada sebabnya. Jadi bukan dua hal, yakni dia memiliki keberadaan dan dia juga memiliki kebutuhan, bukan. Tetapi keberadaannya itu sekaligus itu adalah kebutuhannya kepada Tuhannya, kebutuhannya kepada sebabnya. Ini namanya wujud robit. Nah, ketika kita ini wujud robit, ketika kita ini wujud non-mandiri, wujud yang tidak mandiri, wujud yang keberadaan kita bergantung, maka selayaknya segala aktivitas kita itu kita harus kembali sematkan kepada Allah Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga selayaknya lah kita taslim, selayaknya lah kita tunduk, selayaknya lah kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, selayaknya lah kita memperbaiki kehambaan kita dengan Tuhan. Hubungan antara makhluk dengan Tuhannya adalah hubungan kehambaan. Hubungan antara makhluk kepada Tuhannya adalah hubungan sebab akibat. Hubungan antara makhluk kepada Tuhannya adalah hubungan di mana Tuhan adalah sumber segala sesuatu dan makhluk adalah sumber dari segala kekurangan. Sehingga untuk menutupi kekurangan, untuk keluar dari ketiadaan, untuk sampai pada keberadaannya itu, dia harus menyematkan dirinya. Dia harus menyandarkan dirinya kepada Allah. Tanpa ini, maka dia bukan apa. Ini mukadimah yang bahwa keberadaan kita itu bersandar kepada hak Ta'ala. Nah, dari ini, dari kesimpulan yang pertama, bahwa kita harus menyandarkan, bahwa keberadaan kita itu bersandar kepada Allah Ta'ala, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan kedua, apa itu? Bahwa selayaknya segala aktivitas kita, segala hal-hal yang mau disematkan kepada kita, itu juga harus disandarkan kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena semua aktivitas dan hal-hal yang mau disematkan itu adalah cabang dari wujud kita. Di mana wujud kita sendiri itu bersandar kepada Allah Ta'ala, maka semua aktivitas dan sifat-sifat itu juga harus layaknya disandarkan dan disesuaikan dengan Allah. Yani ketika kita mengetahui bahwa Allah Ta'ala itu wajibul wujud, ketika kita mengetahui bahwa Allah Ta'ala itu maha kasih, maha sayang, maka apa? Maka lihat, ini kita sedang mau masuk ke segmen yang kedua. Yani kita mau masuk ke dimensi yang kedua. Dari interaksi vertikal tadi, ketika kita tahu bahwa Tuhan wajibul wujud, Tuhan maha kasih, Tuhan maha karim, Tuhan maha jawad, maka selayaknya juga kita mencontoh perbuatan. Yani dengan apa? Dengan kita juga maha kasih sesama manusia, dengan kita juga karim sesama manusia, dengan kita juga saling kasih, saling membantu sesama manusia, saling menghargai sesama manusia, saling menutupi aib sesama manusia. Kenapa? Karena Allah Ta'ala wajibul wujud, dan Allah Ta'ala itu sattaral uyub, yang menutupi segala aib-aib. Maka kita juga selayaknya menyandarkan diri yang seperti itu. Artinya apa? Kita juga harus sebisa mungkin menutupi aib saudara. Bukannya justru membuka aib itu, bukannya justru mengomongkan kesana kemari kepada orang lain, si fulan itu si fulan itu ya. Nah, itu justru kita sedang apa? Sedang keluar dan sedang menjauh dari keserasian kepada Allah Ta'ala, yang semestinya kita harus berusaha untuk serasi dengan kesempurnaan Tuhan, kan? Kita harus berusaha untuk menyerasikan dan menyelaraskan kesempurnaan Tuhan kepada diri kita. Ketika kita tahu bahwa Allah Ta'ala itu dia maha karim, maka kita sebisa mungkin juga baik kepada orang lain, ramah kepada orang lain, tangan kita ringan kepada orang lain, kita memuliakan orang lain.
Ketika kita tahu bahwa Allah itu maha membantu orang-orang orang-orang mazlum, kita tahu bahwa Allah Ta'ala itu maha membantu orang-orang yang terzolimi, yang mustadafin, maka kita juga harus menyelaraskan ini kepada diri kita. Kita membantu orang-orang yang tersakiti, kita membantu orang-orang yang terzolimi, kita membantu orang-orang yang disakiti dan tidak mampu untuk mengambil haknya. Kita tahu bahwa Allah Ta'ala itu Jawad, Maha Rahmat, faiznya itu tak terbatas, ini limpahan rahmatnya tak terbatas, maka selayaknya kita harus menyesuaikan diri dengan apa? Dengan kita juga menyalurkan rezeki yang dikirimkan Tuhan kepada kita, yang dititipkan Tuhan kepada kita, kepada saudara-saudara kita yang lain. Dari sini kita tahu bahwa interaksi vertikal itu akan melazimkan interaksi horizon. Ini satu. Contoh yang lain, ketika dikatakan bahwa kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, maka seyogianya hal ini juga akan merambat kepada aktivitas sosial. Jadi bukan hanya secara maknawi saja, berzikir saja, berdoa saja, tahajud saja, enggak. Tetapi hal ini akan menyerempet, hal ini akan merambat kepada aspek sosial. Semestinya seseorang yang mengaku menghamba kepada Tuhan, seseorang yang mengaku mutakhallid dan muta'allih, jadi yang mau menyerap sifat-sifat Tuhan itu kepada dirinya, maka dia sebisa mungkin dalam kesehariannya juga menampakkan dan mentajallikan sifat-sifat Tuhan. Dikatakan Tuhan itu Maha Pemaaf, maka semestinya ketika kita berhadapan dengan seseorang yang dia pernah menyakiti kita, dia pernah mengganggu kita, membuat hati kita terluka, maka selayaknya juga kita memaafkannya. Selayaknya juga kita menerima dirinya bahwa oke, kesalahan yang lalu itu sudah saya lewatkan dan saya tidak mau lihat lagi, saya tidak mau tanggapi lagi. Saat ini kamu adalah saudara. Semestinya kan demikian. Bukan justru karena ada satu problem lalu itu disimpan sampai mati dan menjadikan hubungan sesama mukmin itu retak. Apalagi kalau sampai persoalan itu bukanlah persoalan yang sangat signifikan. Apalagi kalau sampai problem itu bukanlah problem yang sangat penting, melainkan kalau seandainya kita sedikit merenung, kita akan melihat bahwa ternyata problem kita dengan saudara kita itu merupakan problem yang sangat receh, merupakan problem yang sangat istilahnya sesuatu yang tidak perlu untuk dibesar-besarkan. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk menjadikan hal itu sebagai alibi, sebagai alasan saya harus membenci dia. Kita bilang kita mau muta'allih nih, kita bilang kita mau menyerap sifat-sifat Tuhan nih. Nah, salah satu sifat Tuhan adalah Maha Pemaaf. Maka kita mestinya memaafkan orang. Yang kedua, dikatakan waman aslaha amro akhirati aslahallahu lahu amro dunia. Barang siapa yang memperbaiki urusan-urusan akhiratnya, maka Allah Ta'ala juga akan memperbaiki urusan-urusan dunianya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa kita ambil dari pembahasan yang pertama, kita turunkan ke pembahasan ini. Ketika seseorang memperbaiki urusan akhirat, artinya apa? Artinya dia meyakini bahwa akhirat itu ada, benar adanya, siksaan Tuhan itu ada, benar adanya, neraka itu ada, benar adanya, surga itu ada, benar adanya, dan segala macam itu tentang urusan akhirat. Hal ini akan membuat dia, yang pertama, akan takut untuk melakukan maksiat, takut
takut menzalimi orang lain. Kan begitu. Kenapa takut menzalimi orang lain? Nanti kalau saya ambil haknya si fulan, wah, ketika sampai di akhirat, dia akan kejar-kejar saya. Dia akan tarik kaki saya tuh. Saya mau lari, mau kemana? Sini kamu. Oh, kamu masih punya hutang dulu kamu. Ingat nggak waktu tanggal sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian, kamu ngambil uang saya 100 rupiah. Dan saya waktu itu lagi lapar banget, saya mau beli tempe penyet. Gara-gara kamu ambil, saya kelaparan. Dan saya akhirnya mati kelaparan. Satu, ambil hak orang lain. Yang kedua, takut kalau tidak membantu sesama mukmin. Kenapa? Contoh misalnya, dia ada rezeki nih, konglomerat, jutawan, miliarder misalnya. Ada mukmin datang, anaknya lagi sakit, nggak bisa pergi berobat. Sakit parah nih anak nih, nggak bisa pergi berobat. Datanglah ke si orang. Nah, tetapi si orang ini, dia terlalu banyak alasan. Uang ini besok saya bakal buat jadi modal, usaha, ini segala macam. Dengan segala macamnya, akhirnya dia bilang, nggak bisa. Apalagi kalau bilang, kamu kalau minjem, nanti gimana cara balikinnya? Kamu aja orangnya kerja aja nggak jelas ini, segala macam. Akhirnya nggak dibantu, mati ya. Kenapa? Karena nggak bisa dibantu. Nanti di akhirat bakal dikejar. Di akhirat bakal dikejar. Kamu, Yusuf, kamu ingat hari ini, tanggal segini, jam segini, detik segini, ada si Alif datang kepada kamu. Dia minta tolong bantuan ini dan kamu bisa bantu, tapi kamu tidak mau bantu. Ayo, ini balasannya. Kan begitu. Nah, tetapi ketika kita percaya dengan akhirat, kita tahu bahwa azab itu ada dan benar adanya. Kita takut, ya Allah, ini rezeki adalah titipanmu, ini rezeki adalah nikmat darimu, jangan sampai ini menjadi bala bagi saya. Maka ketika ada orang yang datang, berapa butuhnya Pak? 1 juta. Oh iya Pak, ini 1 jutanya Bapak pakai, pinjam, ya minjam, ya ini Bapak pakai, ini 200-nya hadiah buat Bapak. Tuh. Lalu ketika demikian, apa efeknya dalam urusan dunia kita? Salah satunya, orang akan mengatakan, itu Pak Ali itu luar biasa ya, dermawan banget. Nama kita menjadi harum di masyarakat. Itu Pak Rahmat itu, Masya Allah, orangnya dermawan banget. Tidak ada satupun orang yang datang ke rumah dia dan pulang dengan tangan kosong. Nama kita menjadi harum di masyarakat. Ketika nama kita menjadi harum di masyarakat, orang akan bertanya, ini siapa ini kok akhlaknya luar biasa banget. Dia itu Syiah Ja'fari. Dia itu Syiahnya Ali alaihissalam. Kalau Syiahnya aja begini, gimana imamnya mereka? Itu bagaimana korelasi, bagaimana hubungan ketika kita percaya dengan akhirat, lalu urusan-urusan dunia kita itu orang melihat kita menjadi baik, orang melihat kita itu harum, nama kita harum di masyarakat. Ketika nama kita harum di masyarakat, maka kalau besok-besok kita mau ini karena momen ibu, kita nyerempet-nyerempet. Besok-besok kalau kita mau mencalonkan jadi anggota dewan, tanpa pikir panjang, orang langsung topos, jeblas. Kenapa? Karena orang sudah percaya bahwa si Pak Ali ini, kalau dia jadi anggota dewan pasti jujur 1, amanah 2, dan dermawan 3, dan tidak akan membiarkan orang kesulitan 4, dan siapa saja yang datang minta tolong kepadanya tidak akan pulang dengan tangan kosong 5, dan segala macam kebaikan lagi. Akhirnya apa? Jadilah kita anggota dewan. Nah, setelah kita jadi anggota dewan, kita juga tidak akan makan uang haram tuh. Kenapa? Takut kan? Takut. Nah, ketika kita tidak makan uang haram, tidak korupsi dan sebagainya, orang-orang akan lihat, wah ini luar biasa nih anggota dewan, tapi kok nggak korupsi, nggak ini, nggak fulan, dan setiap orang datang urusannya diselesaikan. Tahun depan nyoblos lagi, tahun depan milih lagi, tahun depan ini kita pilih lagi. Kalau bila perlu jadi presiden sekalian, itu korelasi dari bagaimana seseorang yang takut dengan akhiratnya
akan menyebabkan urusan dunianya itu menjadi baik. Yang ketiga, faman kana lahu min nafsihi wa'idun kana alaihi minallahi hafizun. Barang siapa yang di dalam dirinya dia memiliki nasihat bagi dirinya, maka Allah akan memberikan kepadanya seorang penjaga. Apa maksudnya? Tadi setelah kita melewati segmen pertama, lalu masuk segmen kedua, sekarang masuk ke segmen ketiga. Anggaplah di dalam diri kita udah jadi anggota dewan nih, kan tadi kita contohin tadi. Kita udah jadi anggota dewan. Lalu ada orang datang bawa tas koper, lalu dia buka dan dia buka. Wah, isinya uang semua tuh. Lalu dia bilang, Ali, Bang, saya punya proyek saya itu ada tetapi terhambat karena regulasi, terhambat karena sebuah aturan. Tolong aturan itu nanti diselesaikan di rapat plenum anggota dewan. Lalu Pak Ali di dalam dirinya itu memiliki nasihat. Jadi dia menasihati dirinya, istilahnya dia menasihati dirinya. Mengatakan, Ali, yang pertama, kamu ini adalah wakil rakyat. Maka seharusnya segala kepentingan yang kamu putuskan itu harus memihak rakyat. Itu saja. Yang kedua, Ali, kamu ini hambanya Tuhan. Maka selayaknya kamu juga menyifati sifat-sifat Tuhan. Di mana salah satu sifat Tuhan adalah tidak mementingkan kepentingan orang lain yang menyebabkan kezaliman bagi orang. Jadi, jangan sampai karena kita mau menyelamatkan kepentingan si pengusaha ini, lalu kita membuat kezaliman kepada masyarakat miskin. Yang ketiga, Ali, kamu tahu, kalau seandainya kamu tidak melakukan yang dia minta, dia tidak akan memberikan uang ini kepada. Berarti apa? Berarti uang ini itu dia berikan biar kamu meloloskan kepentingan. Nah, ini namanya suap. Lalu ketika dia sudah menasihati dirinya, dengan serta-merta apa? Dengan serta-merta dia akan menutup koper itu, bukan lalu ditaruh di bawah meja, tapi dia akan geser kembali, dia bilang, maaf, saya tidak bisa menerimanya, dan itu pintu jalan untuk partai saya. Akhirnya apa? Akhirnya dia memiliki penjaga. Penjaganya itu bukan bodyguard, bukan, tetapi apa? Dia akan terjaga dari fitnah. Oh, si Pak Ali kemarin gini, dia, oh berarti udah makan. Oh enggak, terjaga. Silakan keluar. Silakan. Ini korelasi yang kita bisa dapatkan. Ada satu problem mengenai bagaimana kita misalnya membawa keluarga kita secara bersama-sama, itu masuk ke dalam interaksi vertikal dan juga membawa ke segmen horizontal. Bagaimana kita bersama-sama membawa keluarga ke segmen hablum minallah dan hablum minannas. Kan di asfar itu kenapa dikatakan asfar arba'ah sih? Kenapa dikatakan perjalanan 4 tahap perjalanan itu? Nah, karena yang pertama dikatakan perjalanan dari makhluk menuju Tuhan. Jadi vertikal tuh, ayo kita jalan nih. Lalu berjalan di dalam Tuhan. Lalu berjalan di dalam Tuhan bersama Tuhan. Lalu yang terakhir berjalan dari Tuhan menuju makhluk dan membawa manusia yang lain kembali kepada tempat perjalanan. Nah, sekarang kita mau terapkan asfar arba'ah ini dalam kehidupan. Gimana caranya? Apakah kita bisa membawa keluarga kita? Barangkali sebagian dari kita resah. Barangkali sebagian dari kita resah melihat anak kita, istri kita. Ini bagaimana kok anak saya, istri saya nih? Gimana caranya saya bisa membawa mereka? Apalagi anak saya, disuruh sholat, tidak mau. Jangankan mau belajar tentang Syiah, diajak ke pengajian aja tidak mau. Ini gimana? Saya mengira kita perlu meluangkan waktu.
untuk sebagai seorang kepala keluarga, kita perlu meluangkan. Dan begitu pula sebagai ibu, di mana ibu adalah sekretaris negara, istilah menteri dalam negeri, perlu meluangkan waktu. Ibu coba ngobrol ke bapaknya, seorang istri coba mengobrol pada suaminya, ayah, bapak, ini keluarga kita gimana? Kita perlu duduk bareng berdua memikirkan keluarga kita, anak kita ini mau bagaimana, kamu sebagai suami dan saya sebagai istri ini mau bagaimana. Ini perlu direnungkan, duduk bersama. Jalan apa yang kita mau pilih, ini perlu duduk bareng. Salah satu yang bisa dilakukan untuk memperbaiki keadaan sosial ini adalah dengan duduk bersama, minimal di dalam sebuah keluarga kita minimal memiliki momen-momen khusus. Minimal di dalam keluarga kita memiliki waktu-waktu khusus di mana kita bisa kumpul bareng. Semua anggota keluarga kumpul bareng, duduk bareng. Kita mesti memiliki momen. Contoh misalnya, pada saat makan. Makan siang tidak bisa, kenapa? Suami saya lagi di kantor. Makan pagi gimana sarapan? Oh, tidak bisa juga, suami saya jam 5 subuh udah keluar. Makan malam gimana? Masa makan malam juga tidak bisa? Nah, manfaatkan momen makan malam bersama, duduk. Cancel semua tuh agenda yang malam apa semua, cancel semua. Mari kita mulai bangun keluarga bersama. Mari kita mulai bangun bersama. Duduk. Kalau selama ini tidak pernah melakukan hal itu, coba bincangkan. Suami bincang kepada istri, istri bincang kepada suami. Katakan, ayo kita buat program, kita harus punya momen duduk. Jadwalkan. Setiap jam 8 malam, apapun aktivitas kita dan sebagainya, kita harus duduk bareng, makan bareng. Gitu. Harus duduk semua di meja makan. Kumpul semua satu keluarga. Saya ingat ketika masih di Indonesia dulu, masih kecil, dewasa sebelum pergi ke kota-kota lain untuk sekolah. Saya ingat dulu ketika makan malam itu, karena makan siang juga ayah itu lagi di luar. Ya, setiap makan malam kita akan ngumpul semua. Jadi kita akan mengembang tikar. Saya bilang tikar kalau di Medan itu apa istilah? Kayak karpet yang dari plastik itulah. Kita kembang tikar dan kita ngumpul semua sekeluarga. Ayah, mama, saya, abang, adik semua ngumpul. Dan makan bersama semua. Itu terasa nikmat. Terasa kehidupan itu terasa. Jadi terasa bahwa kita satu keluarga. Nah, lalu di situ kita akan saling ngobrol. Nanti orang tua akan tanyakan, mana sekolah, mana pelajaran, mana. Istri juga akan nanya, gimana Pak pekerjaan? Suami juga akan nanya ke istri, gimana capek tadi Mak? Nyuci, masak, dan sebagainya. Momen ini penting. Momen-momen seperti ini perlu dilakukan. Jangan sampai keluarga itu justru nafsi-nafsi, justru individualistik. Si bapak sibuk dengan pekerjaan, si mamahnya sibuk dengan nyuci piring, si anaknya sibuk dengan mainnya. Akhirnya ketemunya di mana? Ketemunya cuman pada saat mau keluar rumah, karena bareng-bareng semua. Mau keluar, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah, ketemunya pas di luar rumah. Nah, ini sangat disayangkan jika keluarga kita demikian, sangat harus dirubah. Ngobrol sesama keluarga, bilang kita harus punya jadwal makan. Nah, dari situ kita obrolin hal-hal yang lunak, istilahnya, yang bisa mendekatkan keakraban keluarga. Jadi jangan cuma ngobrol masalah bisnis apa. Coba obrolin masalah Tuhan. Si ayah coba nanya, Ali, kamu percaya nggak adanya Tuhan? Sambil makan. Iyalah ya, percaya. Gimana bisa percaya kalau Tuhan itu ada? Nah, ya, jadi pelan-pelan tuh ditarik tuh, pelan-pelan keluarga itu ditarik. Jangan cuma kita sendiri aja sholat tahajud, keluarga juga ditarik. Ini satu. Yang kedua, hal yang juga saya dapati di dalam keluarga kita masih kumpul ketika masih kecil, karena saya itu praktis setelah SMA itu, setelah SMP. Jadi setelah SMP saya merantau. Jadi sudah
dengan keluarga. Tapi sejak kecil sampai SMP itu, kita punya program di rumah itu. Setiap habis azan tuh, maka duduk, sholat maghrib bareng, lalu duduk semua itu, baca Quran, ganti-gantian. Nah, ini perlu dilakukan. Panggil semua anggota keluarga, bilang, kita mulai hari ini kita buat program ini. Mulai hari ini kita buat program. Bahwa dalam sehari kita harus membaca 1 halaman Al-Quran. Tinggal dibagi, nanti 1 orang 1 ayat. 2. Itu kita sedang membawa keluarga. Untuk melakukannya itu memang untuk pertama kali ya. Untuk pertama kali melakukan itu mungkin kita akan malu-malu. Tapi hal itu penting dilakukan. Kenapa? Itu untuk membangun kesadaran keluarga. Bahwa kita ini bukan makhluk mandiri, bukan. Tetapi kita harus terus menghidupkan interaksi kita dengan Tuhan. Nah, ini yang kita mau sampaikan ke keluarga, bahwa istriku, anak-anakku, kita jangan sampai interaksi kita ini putus dengan Tuhan. Nah, jadi dari hablum minallah tadi, itu akan membawa ke hablum minannasnya. Yani sesama keluarga jadi erat tuh. Nanti anak-anak kita tuh akan ngomong, seandainya kita sudah meninggal, nanti anak kita tuh, betapa indahnya masa-masa dulu ayahku masih ada. Apa itu? Ya, kami duduk bareng, ngaji, setiap habis maghrib kami ngaji. Nah, kan gitu. Kami kalau makan ngumpul semua, sekarang udah kosong. Kenangan-kenangan indah itu nanti akan menjadi obat bagi anak kita, bahwa kalau gitu, saya juga akan melakukan hal itu untuk keluarga saya. Jadi, seperti misalnya pengalaman yang saya dapat di dalam keluarga, akhirnya juga saya terapkan di keluarga saya. Kita habis maghrib duduk, ngumpul, baca Quran sama-sama, anak, Ali, mamahnya, saya. Itu akan membuat keluarga itu hidup. Kan kita selalu mendapati hadis, dikatakan barang siapa rumah yang di dalamnya tidak pernah dibacakan Al-Quran, maka malaikat tidak akan masuk. Kita mendapati hadis-hadis ini, tapi kenapa kita tidak jalan? Kenapa kita tidak jalan? Ayo duduk, terapin. Untuk awal pertama, antum mungkin, karena biasa begitu. Kita untuk keluar dari sebuah kebiasaan, masuk pada sebuah kebiasaan baru, awalnya itu agak sedikit canggung, itu biasa. Tetapi lakukan dulu, lakukan sekali, 2 kali, dan harus istiqomah. Makanya tadi saya katakan cancel tuh semua agenda-agenda. Jadi orang tahu bahwa kalau mau menghubungi Pak Rahman, atau mau main ke rumah Pak Rahman, atau mau ngundang Pak Rahman di jam segini tidak bisa. Kenapa? Dia punya program sendiri. Sekaligus menyampaikan juga pada orang lain bahwa saya ini bukan orang yang tidak punya pekerjaan. Saya ini bukan orang yang tidak punya program yang kapan saja kamu panggil saya bisa datang. Tidak, saya juga punya program dalam hidup. Bukankah dikatakan bahwa duduknya suami bersama keluarganya itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat? Apa maksudnya ini terus? Maksudnya ya kamu duduk bukan cuma duduk tengok-tengokan, enggak, bukan cuma duduk di ruang tamu, enggak. Duduk ngobrol sama keluarga pada saat makan. Kita mesti menciptakan momen-momen ya. Oke? Ini malam Jumat kita hadiahkan pada seluruh mukminin, mukminat, muslimin, muslimat di mana saja berada, untuk ayah kita, ibu kita, paman kita, bibi kita, adik kakak, adik kita, kakak kita, ayah, ibu, istri, anak, kakek, nenek, dan semua sanak famili kita, dan juga seluruh tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, mukminin, mukminat, guru-guru kita, khususnya Ustaz Hasan Abu Ammar, Allah darajatah, Abu Hussein Habsyi, marhum Kang Jalal, Ahmad bin Abu Bakar di Kota Palu, marhum Ustaz Ahmad Rusdi, marhum Ustaz Wahab Musawwah, marhum Ustaz Reza Sekar, dan juga ulama guru-guru kita yang lain. Semoga Allah merahmati mereka semua, putihkan wajah mereka, menerangi dorih mereka, menerangi kuburan mereka semua. Dan juga untuk ulama kita, marujik kita, khususnya ilmu Indonesia Sirkuh, Abdullah Bahjat, Allama Samsudin Umuli, Allama Tabata. Dan juga untuk ulama dan marujik yang masih hidup, khususnya Rahbar Muazzam Hafizahullah, Haji Wajah Umuli, Damat Barakatuhu, semoga
memperpanjang usia dan keberkahan mereka dan menjaga keselamatan dan kesehatan mereka insyaallah. Dan untuk uzuran Imam Zaman ajalullah Al-Fatihah wassalawat. Mengakhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasiron Ustaz. Ustaz, padahal yang minggu lalu itu bukannya belum selesai, Ustaz? Ah, masa? Iya, kan bagaimana itu istighfar yang diterima dan sebagainya itu belum itu. Ah, istighfar yang diterima? Iya. kan ada dua kan. Ada Rasulullah, senjata itu ada dua, Rasulullah dan istighfar. Rasulullah sudah dicabut, maksudnya, kemudian tinggal istighfar itu. Nah, bagaimana istighfar? Dua model itu ya? Iya. Apakah istighfar itu bermaksud menghapus? Ya. Hanya menutupi saja. Dua-duanya boleh saja dimaknai. Keduanya boleh saja dimaknai. Bisa dimaknai dengan menghapus dan juga bisa dimaknai menutupi. Tetapi sepanjang penelitian saya yang saya dapati, saya menyimpulkan bahwa istighfar itu yakni menutupi. Jadi bukan menghapus segala dosa, yakni bukan seperti tembok putih, jadi kita coret lalu dicat lagi sehingga hilang. Enggak. Kenapa? Karena sesuatu yang sudah ada itu tidak bisa tiada. Sesuatu yang sudah ada tidak bisa tiada. Tetapi dia hanya sekedar membungkus saja, menutupi saja. Jadi dosa itu kan aib berarti ya. Dosa itu aib. Bagaimana selalu kita sampaikan bahwa yang namanya aib itu akan berbau busuk. Yang namanya aib itu. Nah, untuk tidak menjalarkan bau busuknya, maka harus dibungkus nih. Harus dibungkus. Ketika dibungkus, misalnya gini contoh. Korengan tahu enggak? Borokan tahu enggak borokan? Iya, Borokan atau korengan? Enggak tahu, karena di Medan kita bilangnya borokan, korengan enggak tahu kalau di Jawa. Borokan atau korengan. Sama. Nah, ya. Dulu waktu masih kecil saya borokan, ingat banget. Dulu masih usia 6 tahun apa gitu, 6 tahun 7 tahun saya pernah borokan dulu. Jadi yang bernanah di kepala itu rambut bernanah borokan. Karena di kampung tahu sendirilah kondisi kampung gimana kan, airnya enggak bersih dan kita juga mainnya kalau zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang pengen mandi masuk ke kolam renang kan begitu ya, pengen berenang masuk kolam renang. Kalau kita di kampung dulu kan enggak, di got. Jadi kalau sungai mah masih lumayan, ini got pun dimanfaatkan, istilahnya tak ada akar, tak ada pohon akar pun jadi, nggak ada sungai, got pun jadi. Jadi got yang tempat orang buang limbah apa semua kita buat main cepat jebur, akhirnya borokan. Nah, ketika borokan itu kan aib, borokan itu kan aib. Ini dengan adanya itu saya malu. Akhirnya apa? Saya pakai topi itu, ke sekolah pakai topi. Jadi tidak ketahuan. Nah, itu menutupi itu. Aib itu juga demikian. Dosa itu juga demikian. Adanya dosa, adanya maksiat, itu aib bagi kita. Itulah kenapa orang mencuri itu tidak mau terang-terangan. Orang kalau mau misalnya ya, nauzubillah. Orang kalau mau berzina, itu juga terang-terangan. Kenapa? Dia tahu itu aib. Orang kalau mau menipu, dia tidak akan terang-terangan. Kenapa? Dia tahu itu aib. Jadi dia akan berusaha menyembunyikan maksiat itu. Orang kalau mau minum mau minum minuman keras atau apa, dia tidak akan di tempat-tempat umum. Kenapa? Dia tahu itu aib, malu. Jadi dia akan berusaha untuk menyembunyikan. Orang kalau tidak puasa itu malu, dia tidak akan makan di tengah jalan makan es krim, tidak, malu. Nah, itu aib. Aib akan malu. Nah, lalu apa? Maka Tuhan ketika ada seorang mukmin yang nauzubillah misalnya melakukan sebuah maksiat, contohnya apa misalnya
kadang mungkin itu tergelincir, kadang misalnya satu ketika ada kayaknya tuh ada uang di situ tuh, mana saya lagi butuh lagi kan, diambilnya uang itu, mencuri dia, potong tangan kan gitu. Kalau ketahuan. Nah, tapi dia terus habis itu menyesal tuh, malu. Nah ini terus dia beristighfar. Atau misalnya apa? Atau misalnya dia maksiat kecil ya. Misalnya maksiat kecil itu kayak dia punya motor, motornya itu suaranya itu yang gong 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 gitu, yang besar. Terus dia gong digas-gas gitu. Akhirnya tetangganya terganggu. Itu kan maksiat. Nah, lalu dia beristighfar, astagfirullah. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya bukan terus kalau gitu kesalahannya terhapus, enggak. Bukan lalu musnah kesalahannya, tidak, tetapi akan tertutup. Jadi menutupi. Artinya apa? Aibnya itu akan ditutup. Ya, biar dia tidak malu. Dan sekaligus juga di hadapan nanti ketika di mahsyar, aib itu akan tertutup. Nah, dengan cara misalnya apa? Dengan cara merubah si keburukan itu dengan kebaikan. Tapi merubah si keburukan dengan kebaikan bukan bermakna bahwa kalau begitu si kebaikannya sirna, tidak. Ya. Contohnya begini, kita mau buat apa? Buat teh manis. Ya. Mesti yang dimasukkan itu apa? Mestinya lah, salah pula kita masukkanlah garam 1 sendok. Kita kacau, kita minum. Asin. Gimana terus ini? Kita mau merubah nih. Gimana? Kita masukkanlah, misalnya apa? 5 sendok gula. 5 sendok gula baru dikacau. Baru rasa garamnya itu hilang. Rasa garamnya hilang. Padahal rasa garam itu tidak pernah hilang. Dia hanya tertutupi oleh rasa si manis itu. Nah, ini yang bisa dipahami dengan mubaddilus sayyi'at bil hasanat. Ini Allah merubah keburukan dengan kebaikan. Oke, ini. Oke Ustaz, nah kan sudah ditutupi itu sama Allah. Apakah suatu saat itu tutupan itu akan terbuka atau gimana? Iya, bisa. Kalau kita maksiat, kalau kita istighfarnya main-main. Oh iya. Jadi kan ada taubatan nasuha istilahnya kalau pernah. Makanya Amirul Mukminin Imam alaihissalam mengatakan ketika Amirul Mukminin alaihissalam sedang jalan, lalu ada orang astagfirullah. Imam alaihissalam bilang, enak aja kau istighfar, gitu kan. Kalau enak aja kamu istighfar tidak segampang itu, bos. Apa itu? Istighfar itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, semua daging yang saat ini ada di badanmu, saat ini, yang itu hasil dari maksiat, itu harus kamu habisin dulu tuh. Dengan cara apa? Dengan cara kamu puasa, nangis, dan segala macam sampai itu daging itu jadi daging baru. Jadi daging yang dipakai maksiat itu habis dulu, baru timbul lagi baru. Lalu apa? Kamu harus berjanji tidak melakukan lagi. Nah, ketika kita berjanji tidak melakukan lagi, berarti tidak ada kemungkinan untuk membuka plastik. Kan udah diikat nih plastiknya nih. Ada kue busuk, kita masukkan dalam plastik lalu diikat. Kapan ikatan ini bisa kebuka? Kalau kita mau nyium baunya lagi tuh, kan kadang ada orang yang sakit. Fi qulubihim maradun. Di ayat Quran dikatakan fi qulubihim maradun. Ada orang yang sakit jiwa. Senang nyium bau tuh. Wah, enak banget nih bau roti busuk nih. Roti busuk kok diciumin. Jadi ini roti sudah busuk, diikat biar baunya enggak kemana-mana. Ada orang yang sakit jiwa, pengen nyiumin bau gitu. Akhirnya dibuka lagi sama dia. Apa maksudnya dibuka lagi? Jadi dia melakukan maksiat. Jelas ini? Iya Ustadz, jelas. Jadi intinya ya misalkan sudah tertutupi, itu akan tertutup terus atau enggak juga tergantung yang si hambanya tadi ya. Iya, tergantung. Ini tergantung apakah kita mau buka lagi atau. Iya, betul. Makanya selalu dikatakan baik buruknya kita itu berdasarkan ikhtiar kita. Dengan kata lain, kita mau nyium wangi atau mau nyium busuk itu tergantung ikhtiar kita.
Jadi sebenarnya pintu pertama tapi tetap pintu pertamanya banyak-banyak beristighfar Ustadz kan ya? Ya dong, ya dong. Makanya dikatakan istighfar itu bahkan sekalipun kita tidak melakukan dosa, istighfar itu tetap harus dilakukan. Kenapa? Karena salah satu dosa paling kecil itu bagi para urapa, ketika merasa aman. Merasa aman itu sudah dosa bagi orang. Makanya selalu istighfar itu. Iya Ustadz, syukran Ustadz. Kan dikatakan ketika kita nauzubillah misalnya baru melakukan maksiat, maka secepatnya perbuatan baik. Misalnya apa? Misalnya dengan bersedekah, membantu mukmin dan sebagainya. Jadi langsung balas itu dengan kebaikan. Apalagi kalau kita sampai nazar, wah itu hebat banget tuh. Setiap saya melakukan satu maksiat, maka saya harus melakukan 10 kebaikan. Wah, itu baru kena itu top. Oke? Salam Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Tanto, sehat? Alhamdulillah sehat Ustadz. Lanjut yang tadi Ustadz. Itu kan Mana? tadi yang tadi Mbak Sun. Ya. Ya, itu kan istighfar itu kan membungkus dosa. Nah, dosa itu kan seperti busuk gitu ya Ustadz ya. Ya. Kalau dibungkus terus busuk, kan dia seperti gas tuh. Lama-lama meledak juga gimana Ustadz? Kan bukan materi, Pak Tanto. Oh, busuknya bukan materi ya. Itu kita sedang memisalkan hal yang non materi kepada materi. Kenapa? Karena terkadang pembahasan non materi itu agak susah dicerna akal, sehingga kita misalkan dengan hal-hal yang materi yang itu mudah dicerna akal. Sebagaimana misalnya Al-Quran juga menggunakan metode itu. Ketika mau menjelaskan surga, Al-Quran mengatakan tajri min tahtihal anhar. Yang dia adalah surga itu adalah tempat yang dimana sungai-sungai mengalir di bawah. Ini surga itu dimisalkan dengan sebuah tempat yang bermateri. Itu untuk lebih memudahkan kita dalam memahami. Saya mohon karena mau ziarah juga ke marhum Ustaz Abu Ammar. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.